Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd. Baik, nama saya Al-Kausar Taufik Barajati. Saya dari kelas HKIC. Mata kuliah ilmu hadis. Saya mendapatkan soal tentang klasifikasi hadis berdasarkan sumbernya. Baik, sedikit menjelaskan tentang klasifikasi itu pengelompokan. Nah, bagaimana pengelompokan ini dikaitkan dengan hadis? Jadi, pengelompokan hadis ini terbagi beberapa sesuai dengan sumbernya, kemudian kekuatannya dan sebagainya. Karena saya mendapatkan pengelompokan hadis berdasarkan sumbernya, jadi pengelompokan hadis berdasarkan sumbernya itu ada 4. Yang pertama tentang hadis qudsi, kemudian hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Langsung saja, yang pertama tentang hadis qudsi. Hadis qudsi ini sering disebut dengan hadis ilahi dan sering juga disebut sebagai hadis robani. Hadis qudsi yaitu tentang sesuatu yang dikabarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilham atau mimpi kepada setiap nabinya. Atau utusannya. Dan hadis qudsi ini langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ilham atau mimpi. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini menginterpretasi lafaznya dengan menggunakan bahasa Nabi Muhammad SAW sendiri. Kemudian yang disampaikan kepada sahabat, kepada keluarga dan sebagainya, pada masyarakat terdekatnya. Lalu kemudian hadis qudsi ini kekuatan hadisnya sudah jelas, yaitu sahih karena isi daripada hadisnya ini tidak bertentangan dengan makna-makna yang lain atau tidak bertentangan dengan tindakan-tindakan lain. Matannya ini disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena isi daripada hadis qudsi ini berisi tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang hanya Nabi Muhammad SAW lah yang membahasakan dengan bahasanya sendiri, tetapi isinya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang hadis marfu. Hadis marfu ini sering secara etimologinya itu bisa dikatakan diangkat, kemudian disampaikan, disandarkan. Secara terminologinya berarti sesuatu perbuatan atau tindakan yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis marfu ini dia langsung disampaikan oleh Nabi, dan isi daripada hadis marfu ini itu terkait tentang perbuatan Nabi, perkataan, takrir, dan sifat, dan yang ada pada diri Nabi itu sebagai bentuk hadis marfu. Hadis marfu ini terbagi ada hadis sahih dan sebagainya, dan hadis marfu ini bisa dijadikan hujah dalam agama karena langsung diungkapkan atau dikatakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dijadikan hujah dalam agama. Kemudian yang ketiga hadis mauquf. Hadis mauquf ini bisa dikatakan juga terpotong atau terhenti. Tapi yang masyhur itu sering dikatakan sebagai terhenti atau berhenti. Sering kita mendengar tentang wukuf di Arafah, yaitu artinya berhenti di Arafah. Hadis marfu ini adalah yang berhenti. Kenapa berhenti? Karena hadis mauquf ini dia berhenti tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi yang melakukan perkataan hadis mauquf ini yaitu sahabat Nabi. Dan hadis mauquf ini tidak bisa dijadikan hujah dalam agama karena hadis ini, perkataan atau ungkapan ini ditindakan oleh para sahabat. Jadi bukan Nabi yang melakukan, tetapi sahabat. Jadi tidak bisa dijadikan hujah dalam agama. Dan dalam lafaz hadis mauquf ini dia disebutkan sahabat yang mengatakan ini, perkataan sahabat dan sebagainya itu ada dilafazkan dalam hadis mauquf. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu tentang hadis maktub. Hadis maktub ini bisa dikatakan sebagai diputuskan atau yang terpotong. Ya, kenapa dipotong? Karena
hadis maudhu ini sebetulnya dalam pengetahuan atau pemahaman ilmu hadis ini sebetulnya tidak terlalu penting, tetapi kenapa dimasukkan dalam sumbernya? Karena hadis maudhu ini untuk meneliti atau menelaah lebih dalam terkait tentang pengetahuan ilmu hadis yang berdasarkan sumbernya. Jadi sebagai bentuk pengetahuan saja, tetapi memang sangat perlu untuk kita lebih berhati-hati dalam memilah atau memilih sesuatu hadis yang benar-benar hadis sahih dan jenis-jenisnya dan berdasarkan sumbernya. Jadi hadis maudhu ini dia perkataan atau perbuatan yang disampaikan oleh para tabiin atau sesudahnya. Jadi dia terpotong antara sahabat kemudian nabi, dia terpotong dia di masanya sahabat, di bawahnya sahabat lagi tabiin, kemudian di bawahnya lagi tabiin. Nah begitu dia, tabiin dan sesudahnya. Artinya tidak bisa dijadikan hujah dalam agama karena letak daripada perawinya ini atau matannya ini jauh sekali, terpotong. Masa sahabat nabi dia terpotong di bawahnya, bahkan di bawahnya tabiin. Jadi hadis ini tidak bisa sama sekali dikatakan dimasukkan dalam, sedikit pun dimasukkan dalam hujah dalam agama, dan matannya pun tidak bisa tidak dikatakan kejelasan dan sebagainya, hanya sebagai pemilah atau pemilah-pemilih bagi kita yang mempelajari pengelompokkan hadis berdasarkan sumbernya ini untuk mengetahui lebih dalam, oh ini hadis yang benar, ini hadis yang lemah dan sebagainya. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya sendiri terkait tentang klasifikasi hadis yang berdasarkan sumbernya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.